Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita ada, kita kuat, kita sehat, kita bisa datang kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita bawa pujian, syukur kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami Tuhan adalah penyembahan kepadamu. Biar hidup kami Tuhan, kami hanya bawa kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku kami bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, kami tahu hidupku Tuhan hanya menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami Tuhan serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati, biarlah Tuhan Yesus apa yang kami lakukan, kami bawa kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini adalah ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Amin. Dia perkasa dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, haleluya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
dan memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dan kita percaya bahwa kebenaran-Nya yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kasih yang keindahan, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Pemeliharaan kasih Tuhan atas kami nikmati walaupun di tengah-tengah dunia yang semakin menggelora. Kami bersyukur kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lawatlah setiap pendengar kami dimanapun mereka berada saat ini. Tangan Tuhan menuntun mereka untuk bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan yang disembah dan dilayaninya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Angkat tanganmu dan katakan kepada sampingmu, kamu luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari firman Tuhan hari ini. Terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. Dengan judul firman Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
Rasul Paulus, seorang murid Yesus yang waktu Yesus hidup bersama para murid, dia berseberangan dengan Yesus. Dia melihat bahwa Yesus adalah satu sosok pribadi yang tidak layak untuk dipercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya semua orang yang mengikut Yesus pada waktu itu dimusuhinya. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, dia menjadi tokoh sentral, pembela agama Yahudi. Ia mendapatkan izin untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia berusaha menghambat pergerakan kekristenan pada awal-awal berkembangnya kekristenan melalui para murid. Dia begitu bersemangat melawan jalan Tuhan. Tapi dalam sebuah perjalanan tugas untuk membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam cahaya yang sangat menyilaukan matanya. Lalu kemudian dia terjatuh dan menjadi buta. Nah, mari saudara kita coba pelajari dan kita membaca Kisah 9 ayat 1 sampai ayat 7. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan yang dialami oleh Paulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, inilah kisah perjumpaan Saulus dengan Yesus. Suatu perjumpaan spiritual, suatu perjumpaan ilahi, suatu perjumpaan penuh dengan mujizat, di mana ia berjumpa Tuhan dalam kemuliaannya, bukan berjumpa Tuhan sebagai manusia, tetapi berjumpa Tuhan dalam kuasa dan kemuliaannya. Ia tidak memandang, tidak mampu memandang Yesus. Dia hanya bisa melihat cahaya yang sangat menyilaukan dan membuat matanya buta pada saat itu. Nah, singkat cerita bahwa Rasul Paulus sejak saat itu mulai belajar mengenal Yesus melalui seorang nabi bernama Ananias. Ia didoakan sehingga matanya terbuka kembali, dan kemudian diajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang penting yang saya ingin tekankan dalam perjumpaan Saulus yang berubah namanya kemudian menjadi Paulus, yang nanti akan kita bahas pada kesempatan saat ini.
Dan saya berharap bahwa kita semua dalam pertumbuhan iman kita mengikut Yesus, pertanyaan yang sama terus menggema dalam diri kita. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi setiap orang Kristen yang mengikut Dia. Yang pertama, siapakah engkau? Itu pertanyaan yang penting. Orang Kristen yang hanya mengikut Yesus sebagai sebuah agama, menjadi orang Kristen hanya sebagai sebuah agama. Dia lahir sebagai orang Kristen atau berpindah ke agama Kristen, tapi tidak pernah mendalami tentang siapa yang disembahnya, siapa yang dilayaninya, siapa yang diakuinya sebagai Tuhan. Pertanyaan tentang siapakah engkau Tuhan haruslah menjadi pertanyaan setiap orang Kristen sepanjang perjalanan kekristenannya. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak berupaya untuk mengenali Tuhan yang disembah dan dilayaninya. Tidak heran apabila banyak orang Kristen yang tidak mempunyai hubungan layaknya bapa dengan anak. Tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Allah sebagai bapanya. Itu sebabnya dia berdoa tanpa keyakinan. Dia melayani tanpa kepastian statusnya, posisinya, kedudukannya di hadapan sorga. Ia hanya beragama Kristen tetapi tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi seperti Paulus yang berupaya untuk mengenal Tuhan. Kalau engkau adalah orang Kristen, upayakan kesungguhan membangun suatu kehausan dalam dirimu untuk mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen giat beragama, giat beribadah, giat melayani, hidupnya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena tidak mempunyai hubungan saling mengenal, saling akrab dengan Tuhan yang disembah dan dilayaninya. Hal yang kedua yang ditanyakan oleh Paulus kepada suara itu, apa yang engkau ingin aku lakukan? Ketika orang mengenal Tuhan, dia harus tahu apa yang dimaui oleh Tuhan, untuk apa ia dipilih, untuk apa dia dipanggil, untuk apa ia menjadi orang Kristen. Apa yang engkau ingin aku lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pertama menyangkut hubungan pribadi, saling mengenal dengan Allah. Dan pertanyaan yang kedua mencakup tugas setiap orang percaya yang telah mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 20 tahun kemudian Rasul Paulus terus menerus masih berusaha untuk mengenal Tuhan. Filipi 3 ayat 10 yang menjadi bacaan kita hari ini berkata, yang ku kehendaki. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Apakah kehausan saudara dalam pengiringan saudara kepada Tuhan adalah sama seperti kehausan daripada Rasul Paulus? Rasul Paulus boleh dikata adalah penulis terbanyak dari seluruh kitab Perjanjian Baru.
tetapi dia masih tetap terus-menerus berusaha untuk mengenal Allah. Ini menyangkut hubungan antara kita dengan Allah sebagai suatu hubungan yang terus-menerus setiap saat dalam setiap pengalaman-pengalaman kita. Berbeda dengan orang sekolah berusaha memahami pelajaran-pelajarannya pada tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Selesai belajar pada tingkat tertentu, kita akan meninggalkan dan kemudian beralih pada tingkat selanjutnya. Rasul Paulus berusaha mengenal pada tingkat-tingkat pengenalan yang semakin hari semakin mendalam, semakin meningkat kualitasnya. Dan kalau kita pelajari ayat ini dikatakan yang ku kehendaki. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara kehendaki di dalam kekristenan saudara? Terlalu banyak orang Kristen mengikut Yesus, melayani Yesus untuk kehendak-kehendak egonya, kehendak untuk mendapatkan sesuatu di tangan Yesus, kehendak untuk diberkati, kehendak untuk disembuhkan, kehendak untuk menikmati banyak perjanjian dan penyediaan Allah. Tetapi kehendak untuk mengenal Yesus terlalu diabaikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kehendak saudara? Sama seperti kehendak kebanyakan orang-orang beragama pada umumnya. Orang beragama pada umumnya pergi beribadah, melakukan ritual-ritual agama, berbuat kebajikan, taat melakukan hukum-hukum. Tujuannya adalah memenuhi kehendaknya sendiri, ambisinya sendiri, keinginannya sendiri, supaya ia menikmatinya sendiri. Tetapi Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki. Dari awal dia mengenal Yesus, dia bertanya, siapakah engkau? Apa yang engkau ingin aku lakukan? Ini adalah proses pengenalan seumur hidup yang terus menerus harus diupayakan oleh setiap orang percaya. Dan apakah itu? Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang saudara pria atau wanita jatuh cinta kepada seseorang, entah waktu saudara masih muda belia, itu jatuh cinta anak muda, pasti ia akan berusaha mengenal orang yang dicintainya. Amin. Untuk apa ia mengenal lebih jauh tentang orang yang dicintainya? Pasti ada maksud-maksud yang baik di dalamnya, ada kehausan yang baik di dalamnya. Kenapa dia berusaha untuk mengenal orang yang akan bersama-sama dengan dia seumur hidupnya? Saya tidak tahu saudara berapa lama jadi orang Kristen, tapi pertanyaan yang sangat penting bagi saudara pada zaman ini, pada situasi ini adalah, apakah engkau mengenal Dia? Kalau engkau mengenal Dia, engkau akan tahu kesukaannya. Kalau engkau mengenal Dia, engkau akan tahu apa yang tidak disukainya. Kalau engkau mengenal Dia, engkau akan berusaha untuk menyenangkan hatinya. Kalau engkau mengenal Dia, engkau berusaha melakukan apa yang disenanginya. Kalau engkau mengenal Dia, engkau tahu bagaimana bersikap. Begitu juga ketika suami istri.
bersama-sama dalam satu rumah tangga. Istri yang baik akan berusaha mengenali kekurangan, kelebihan dari pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Tujuan dari pengenalan itu adalah untuk saling membahagiakan. Supaya tujuan dari kebersamaan mereka dalam rumah tangga dapat tercapai. Dan itu dapat dinikmati oleh mereka, dinikmati oleh keturunannya, dan berguna bagi hormat kemuliaan Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi ada banyak pasangan suami istri yang hanya berstatus suami istri, tapi tidak ada upaya dari masing-masing untuk saling mengenal, saling membahagiakan dalam perjalanan keluarganya. Itu sebabnya banyak keluarga Kristen hancur berantakan. Bukannya dekat sorga, malah dekat neraka. Dan tidak kurang yang putus kontrak di tengah jalan. Kontrak atau perjanjian seumur hidup. Kontrak. Kalau itu perjanjian nikah, tidak akan ada putusnya. Karena diikat seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kekristenan yang saudara bangun? Jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan putus di tengah jalan karena engkau tidak berusaha mengenal Dia. Dan memang dari awal bisa saja engkau tidak pernah mengenal Dia. Jadi statusmu adalah status palsu. Hubungan tanpa status yang jelas. Alangkah menderitanya hubungan yang seperti ini. Hubungan tanpa status yang jelas. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, beribadah, melayani, taat, dan melakukan apa saja. Tapi saudara lakukan itu di dalam gereja, layaknya saudara bergabung dengan sebuah klub sosial, klub olahraga, kerukunan, keluarga, dan seterusnya. Ada banyak orang bergabung ke satu gereja karena punya tujuan kumpul-kumpul dengan keluarga. Sama-sama keluarga, tapi tidak pernah berupaya untuk mengenal Tuhan. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk mengenal Tuhan. Kita sudah belajar tentang kata mengenal ini. Itu adalah hubungan timbal balik yang akrab, yang intim, layaknya hubungan suami istri. Dan pengenalan itu menyangkut kuasa kebangkitannya, menyangkut persekutuan dalam penderitaannya, sehingga menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita mengenali Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Seperti apa kuasa kebangkitan Kristus itu termanifestasi dalam diri kita, dan kita lewat pengenalan kita kepada kuasa kebangkitannya. Saya ingin jemaat Tuhan memahami kebenaran ini dengan serius. Apa arti kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita? Arti kebangkitan Kristus itu kita harus kenali dengan lebih dalam. Apa itu, saudara? Kalau saudara mempelajari surat-surat Rasul Paulus, saudara akan menemukan bahwa kebangkitan Kristus adalah pengharapan terhadap iman Kristen kita. Ketika kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, kita tidak buta-buta mengiring Yesus. Tidak ada istilah insya Allah, tidak ada
istilah mudah-mudahan, tidak, pasti. Kenapa demikian? Karena Yesus kita tahu tidak seperti dengan nabi lain, dia mati dan dia bangkit. Tidak seperti nabi lain yang mati tapi tidak bangkit. Tapi Yesus mati dan bangkit. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kekristenan saudara tidak sia-sia. Pengiringan saudara kepada Tuhan tidak sia-sia. Saudara tidak akan mudah putus asa, tidak mudah mundur, tidak mudah menjadi lemah ketika saudara menghadapi situasi dunia ini. Karena saudara tahu kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam diri saudara. Kematian daging bukanlah faktor penyebab ketakutan kita. Kekurangan tidak lagi menjadi faktor kekhawatiran kita. Kelemahan tidak lagi menjadi faktor kecemasan kita. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam diri kita. Ada kepastian di sana. Ada harapan yang pasti di sana. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Dia yang mati telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kegagalan, mengalahkan kelemahan, mengalahkan segala kemanusiaan secara alamiah. Dan spirit itu ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bagi orang Kristen sejati, kenalilah kuasa kebangkitannya. Alami kuasa kebangkitan itu dalam perjalanan hidupmu. Engkau tidak akan takut menghadapi hidup ini. Engkau tidak akan takut bercerita tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada siapapun. Karena engkau tahu apa yang engkau lakukan itu adalah pekerjaan yang dijamin oleh kebangkitan Kristus. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus kehendaki, yaitu yang untuk mengenal dia adalah mengenal Yesus dalam kuasa penderitaannya, bersekutu dalam penderitaannya. Saudara tahu, Yesus menderita di kayu salib. Sebelum disalib pun ia sudah menderita sedemikian rupa. Ia mengalami penderitaan itu untuk menggantikan posisi kita, supaya kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa dan maut. Di kayu salib ia menyelesaikan semua persoalan dasar kita. Maut diubah menjadi hidup, kutuk diubah menjadi berkat, dosa diubah menjadi kebenaran, ketidaklayakan diubah menjadi kelayakan. Semua yang terbaik disiapkan Allah melalui kayu salib. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen berpikir bahwa menjadi Kristen hanya boleh makmur-makmur, enak-enakan, kipas-kipas, tanpa penderitaan, itu adalah kekristenan yang tidak memahami kebenaran. Mengikut Yesus itu berarti berani memikul salib. Mengikut Yesus itu berarti siap dibenci. Mengikut Yesus berarti siap berada di antara serigala. Bahkan mengikut Yesus berarti siap
untuk dianiaya, bahkan dibunuh. Saudara siap? Pengikut Kristus sejati adalah pengikut Kristus yang tidak hanya mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi juga persekutuan dalam penderitaannya. Yesus berkata, seorang murid tidak akan lebih daripada tuannya. Kalau Yesus menderita, saudara dan saya juga harus siap. Amin. Halo. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bangsa-bangsa ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bangsa kita di waktu-waktu mendatang. Tapi ketahuilah firman Tuhan berkata, aku telah mengatakannya kepadamu. Sehingga ketika itu terjadi, engkau tidak menjadi kecewa dan meninggalkan aku. Jadi mari kita belajar mengenal Tuhan. Bukan hanya kuasa kebangkitannya, tapi persekutuan dalam penderitaannya. Dan lewat itu semua, kita juga mengalami apa yang namanya keserupaan dengan Dia dalam kematiannya. Saudara tahu, tidak pernah ada kehidupan tanpa melalui kematian. Yesus berkata, biji gandum tidak akan bertumbuh jadi lebih banyak tanpa melalui proses kematian. Saudara harus belajar ini, mengenal Dia dalam kematiannya. Minggu yang akan datang saya akan membahas lebih jauh bagaimana kita mengenal Tuhan dalam tingkat-tingkat pengenalan kita. Baik mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dalam persekutuan dalam penderitaan, dan juga mengenal Dia, mengambil bagian dalam keserupaan dengan Dia dalam kematiannya. Saya percaya lewat penaklukan ego kita kepada Kristus, kepada kehendaknya, kita akan melihat kuasa, kemuliaan, kebangkitan Kristus itu akan terjadi atas kita. Sehingga kita tidak akan dirundung oleh banyak kekhawatiran dan ketakutan menghadapi situasi dunia ini. Kita terus percaya apapun yang terjadi, saya mau mengenal Tuhan. Saya mau mengenal Dia. Dan itulah yang menjadi kehendak utamaku dalam hidupku, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupku sampai di ujung jalanku. Saya tidak kecewa karena saya tahu aku telah berusaha untuk mengenal Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami tahu Tuhan, kami tak pernah sendiri, sebab Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi
Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya telah mengenal Tuhan? Apakah keinginan yang terbesar dalam hidupmu saat ini? Engkau haus mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirimu, karena engkau rindu menyenangkan hati Tuhan. Berapa lama jadi orang Kristen, tapi pengenalanmu kepada Tuhan tidak pernah bertumbuh sama sekali. Kekristenanmu jalan di tempat. Kenapa? Mungkin engkau tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya hati dan pikiranmu dikuasai oleh kehendakmu sendiri, untuk memuaskan kehendakmu sendiri, keinginanmu sendiri, ambisi-ambisimu sendiri. Tapi tidak pernah berupaya untuk mengenal Tuhan dan berupaya untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tubuh dan darah Kristus tersedia bagi saudara saat ini. Saya minta setiap kita membagikannya kepada anggota keluarga kita masing-masing. Tubuh dan darah Kristus di tangan saudara seharusnya membangun pengenalan kita kepada Tuhan melalui karyanya di kayu salib. Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, makanlah sebagai peringatan akan aku. Karena siapa makan tubuhku yang peroleh hidup kekal dalam diri. Angkat dan katakan, saya percaya. Yesus telah mati di kayu salib. Untuk menggantikan saya. Membebaskan saya. Dari segala kutuk dosa dan maut. Saya percaya. Hidup saya sekarang milik Tuhan. Dan saya rindu untuk mengenal Tuhan. Lebih lagi. Lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Saya percaya. Ini tubuh Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Yesus berkata kemudian, ini adalah darahku, cawan perjanjian baru yang dibenteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang peroleh hidup kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya percaya. Darah Yesus Kristus telah tercurah di kayu salib untuk membebaskan saya, menyucikan saya dari segala kutuk dosa dan membebaskan saya dari maut. Saya percaya ini adalah darah Yesus. Saya minum dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih. Sukacitaku penuh, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku memuji namamu,
karena ku tahu ku telah dinangan oleh curahan darahmu, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat kuasa persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu hari ini. Biarlah kuasa daripada tubuh dan darah Kristus itu terjadi atas kami. Amin. Dan kami terus bertumbuh dalam pengenalan, upaya pengenalan akan Tuhan. Biarlah hati kami dikuasai oleh kehausan akan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawatlah setiap kami yang hadir dimanapun berada. Biar kami hidup seturut kehendak-Mu, benar-benar mengenal Engkau, dan berupaya mengenal Engkau seumur hidup yang Tuhan karuniakan. Amin. Terpujilah Tuhan. Hari ini kami berdoa buat kekasih kami William Jordan Suhuat, Aroya Gracia, Raditya Christopher, Erika Olivia, Octavia Patandung, Marvel Immanuel. Engkau lawat mereka semua satu demi satu dalam usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah tangan Tuhan terus menopang, menjaga dan memelihara, memberkati mereka dalam segala sesuatu, baik dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan fisik mereka, pertumbuhan mental mereka, terus ada di dalam perlindungan kuasa dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati usia yang Tuhan tambahkan, sehingga usia mereka tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah usia mereka dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan karya-karya yang terbaik di bangsa ini. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa kami menghadapi COVID-19. Teristimewa pemerintah kami, kuatkan, mampukan mereka untuk menghadapi segala bentuk intimidasi, gangguan-gangguan yang berupaya untuk meruntuhkan. Kami berdoa, lindungilah negara ini, lindungilah pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadapi situasi ini. Dan kami percaya Tuhan menjagai bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga. Terlebih dalam pekerjaan dan aktivitas hidup mereka di tengah-tengah pandemi saat ini. Engkaulah pertolongan bagi setiap umat-Mu. Engkaulah jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Engkaulah yang menolong mereka, sehingga mereka tetap dapat menikmati perjanjian Tuhan dalam situasi ini. Hamba percaya tidak ada dari antara umat-Mu yang menjadi peminta-minta, tapi umat-Mu akan menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan.
pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kekasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Tangan yang terangkat adalah tangan yang diberkati. Apa yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Tuhan membuat engkau naik dan bukan turun. Kehadiranmu di tempat kerja, di perusahaan, di kota ini, di bangsa ini adalah berkat bagi tempat tersebut. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang penuh kuasa dalam kehidupanmu. Tidak ada yang dapat menjatuhkan engkau, karena kuasa dari tempat maha tinggi ada menyertai engkau. Sebab itu kekasih Allah, terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, menuntunmu ke air tenang, membaringkan di rumput hijau, bahkan Ia menjamin hak-hakmu di depan lawan sekalipun. Terimalah tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, memagari engkau saat ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa dalam pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati.